Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi, hari ini saya akan membahas tentang blue pulcra yang gigit ekor ya teman-teman. Jadi di sini ada blue pulcra saya. Ikan ini awalnya gigit ekor parah teman-teman. Bisa dilihat, ini baru penyembuhan ekornya teman-teman. Jadi, ikan ini awalnya dia ada di background hitam dan pasir marang merah teman-teman. Jadi kenapa saya pindahkan ke sini? Karena ini menurut saya teman-teman ya, saya mau buat ikannya tidak nyaman dulu teman-teman. Jadi ikannya saya buat mentalnya turun dulu. Awalnya dia juga flaring stabil ya teman-teman. Jadi ikannya saya buat mentalnya turun. Lalu sekitar 1 minggu lampunya saya matikan ya teman-teman. Ini saya baru hidupkan lampunya. Dan dia itu gak mau flaring sekarang teman-teman. Tapi dia mau lah flaring tipis-tipis karena baru mungkin terkejut lampu ya teman-teman. Jadi ini ikannya gigit ekor. Ya untungnya tidak mengenai tulangnya ya teman-teman. Dia hanya menggigit selaput-selaput halus, itu apa ya namanya, saya kurang tahu. Nah jadi bisa dilihat ekornya sudah mulai tumbuh. Yang itu yang pertama saya lakukan perpindahan tank ya teman-teman. Saya buat ikan yang gak nyaman dulu. Lalu saya matikan lampu sekitar 1 minggu ya teman-teman. Di samping itu saya juga melakukan hal lain. Nah hal lainnya itu yaitu bisa juga sih diterapkan seperti yang sudah dibuat oleh beberapa konten kreator ya. Jadi ada yang menggunakan tempel kaca mungkin, yaitu mereka memasukkan kaca ke akuarium atau di luar akuarium. Ada juga yang memasukkan botol berisi air di dalam akuarium agar ikannya tidak dapat menyentuh ekor. Ya bisa dicoba juga teman-teman. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Saya pengen mencoba hal baru, yaitu dengan cara memindahkan ikan ke tank yang settingannya yang baru dengan pasir putih tanpa background ya teman-teman. Jadi ikannya gak terlalu nyaman. Dia agak mengurangi aktivitasnya seperti flaring atau bergerak itu teman-teman. Tapi ikannya tetap sehat ya teman-teman. Saya juga tetap kasih makan. Nah ini ikannya gendut, saya baru kasih makan tadi ya teman-teman. Untuk pelopakan tetap saya pakai pelet premium maxi dan ulat Hongkong ya teman-teman. Untuk makan saya kasih makan setiap hari juga, biar dia tidak kelaparan ya teman-teman. Karena kalau dia kelaparan bahaya juga, nanti dia bisa saja gigit ekor ya teman-teman. Nah untuk caranya menurut saya sih ini agak kurang masuk akal ya teman-teman. Atau bisa dibilang ini bukan cara yang baru saya temukan atau kalian dengar gitu ya teman-teman. Ini caranya saya itu mendampingi ikan ini dengan ikan yang lain teman-teman. Nah yang saya maksud itu adalah saya taruh tank di samping ikan ini. Nah jadi gini cara saya teman-teman. Saya taruh soliter di samping akuarium pulcra saya ini. Gunanya agar pulkranya tidak berfokus ke ekornya ya teman-teman. Jadi dia itu sesekali bisa melihat Channa asiatica ini ketika dia naik untuk mencari udara ya teman-teman. Pada saat itu Channa pulcra pasti akan respon ke Channa asiatica ini. Di samping itu saya tidak lupa menaruh sekat juga biar tidak terlalu flaring dia. Nah ini jarak airnya teman-teman. Tujuan jarak air ini agar pulcra posisinya di atas ya teman-teman, agar dia bisa melirik Channa asiatica ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah kan dia langsung menuju ke Channa asiaticanya. Pada saat itu secara tidak langsung dia tidak mengingat kebiasaannya, yaitu gigit ekor ya teman-teman. Jadi caranya cukup simpel sebenarnya teman-teman.
tinggal kita itu sabar ya sebenarnya dan diimbangi dengan pakan cacing juga ya teman-teman. Nah, seperti yang saya ingatkan tadi, yang pertama lampu dimatikan sekitar 1 minggu. Terus saya pindahkan ikannya ke tank yang baru, atau saya rubah settingannya agar ikannya tidak terlalu aktif ya teman-teman. Dan saya dampingi dengan soliter seperti ini ya teman-teman. Nah, jika dia ada sekat dia tidak akan melihat. Nah, ketika dia naik dia pasti melihat Channa asiatica ini ya teman-teman. Jadi dia tidak akan menghiraukan ekornya lagi ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Cukup simpel kan teman-teman. Jadi ini cara saya ya teman-teman. Mungkin ada cara yang lebih bagus ya, saya kurang tahu teman-teman. Ini saya hanya mencoba dan berhasil ya teman-teman. Ini Channa asiaticanya hanya sampel ya teman-teman. Dan ini sebenarnya bukan Channa asiatica di sini, tapi Channa limbata, tapi limbatanya sudah mati teman-teman, lompat. Ini baru saya tambahkan, baru saya ganti dengan Channa asiatica karena nggak ada ikan lain yang seukuran dengan dia teman-teman. Nah, tujuannya ikan seukuran itu agar ikan yang didampingi itu tidak terlalu takut ya teman-teman atau berontak, jadi dia nggak akan loncat-loncat gitu teman-teman. Nah, ini Channa asiatica saya juga mentalnya bagus, tidak magerana. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau mematikan lampu selama 1 minggu itu memang dapat menurunkan mental ikan ya teman-teman, karena dia ketika kita menghidupkan lampu ikannya akan terkejut teman-teman, jadi mentalnya akan agak sedikit hilang ya teman-teman. Tapi bisa dilihat ikan saya sudah kembali mentalnya ya teman-teman. Nah, itu ekornya sudah mulai tumbuh juga kan. Jadi kesimpulannya mentalnya pasti kembali teman-teman. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau kita tidak mencoba, kita tak akan tahu hasilnya teman-teman. Nah, ini mentalnya sudah balik ya teman-teman. Dia sudah mau flaring lagi. Nah, oke, jadi sekian video dari saya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya. See you teman-teman.